Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channelnya kita Antara Kisah. Untuk video kali ini gue mau coba membahas tentang teluh dan santet. Karena tadi ada requestan dari kerabat dekat. Coba dong minta dibahas dong teluh dan santet. Gue tanya maksudnya dibahas gimana nih, gue bilang coba minta diperjelas lagi, kan pernah ada tuh videonya cuman gue kurang jelas katanya gitu. Oh oke, ya udah nanti gue coba bikin ya ini, tapi versinya Antara Kisah gini, karena mungkin versinya Antara Kisah mungkin bisa berbeda dengan konten yang lain yang bisa berhubungan dengan spiritual atau supranatural yang lain. Gue bilang begitu, tapi udah gak masalah, versinya Antara Kisah aja. Oke, gue bilang. Tapi sebelum masuk ke tema pembahasan kita kali ini, gue gak akan pernah bosan ngingetin kalian untuk selalu ditekan tombol subscribe dan subscribe-nya ya guys, supaya nambah subscribe-nya biar guys gitu-gitu aja. Terus lu share lah video-videonya Antara Kisah kemana kek gitu kan, ke grup-grup yang lo ada di kontak HP lo gitu kan, atau ke teman-teman lo, atau ke rekan-rekan lo, atau kemanapun itulah pokoknya. Oke, langsung aja ya, langsung gue coba kita bahas santet dan teluh ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi santet dan teluh itu sebenarnya sama. Antara santet dan teluh itu sebenarnya masih sama aja. Jadi kalau ditanya perbedaan santet dan teluh itu apa, ya sebenarnya nggak ada gitu. Itu hanya beda beda kata aja gitu. Santet sebenarnya nggak cuma santet teluh ya, ada santet, ada teluh, pelet. Nah itu masih satu ruang lingkup di bawah naungan yang namanya sihir gitu. Jadi sihir ini punya, kalau kalau ditarik garis ke bawah, sihir itu ditarik garis bawah pertama itu dia ada teluh, yang tarik garis ke bawah itu ada santet, terus ditarik lagi garis ketiga itu ada pelet. Nah sebenarnya masih satu induk ya, induknya namanya sihir gitu. Lantas kemudian ya tadi orang yang nanya ke gue ini, apakah masih ada buat di zaman sekarang santet, teluh, pelet gitu kan, sihir lah, ibaratnya sihir lah, apa masih ada di zaman modern seperti sekarang ini sihir gitu? Dan gue jawab, sihir itu sampai nanti kiamat pun itu akan tetap selalu ada gitu. Terus nanya lagi nih, kok ada orang yang nantangin santet, ada orang nantangin teluh, itu dia tidak kenapa-napa, kok cuek-cuek aja, berarti nggak ada dong sihir gitu. Kalau buat gua begini, ketika sihir ini kita kan berkolaborasi, bukan berkolaborasi. Jadi sihir ini kan bekerja sama dengan yang dinamakannya roh jahat, atau bisa dibilang jin kafir. Nah, si jin kafir ini nggak sembarangan kerjanya. Jadi gini, untuk orang-orang pelaku sihir yang yang berhubungan dengan sihir, ya entah teluh, entah santet, entah pelet, mereka ini bekerja sama dengan yang namanya jin kafir, atau kalau bahasa supranaturalnya adalah roh jahat gitu kan. Mereka bekerja sama dengan roh jahat. Nah, si roh jahat ini itu mereka ketika disuruh menyerang seseorang, ini mereka ngelihat dulu, orang ini beneran harus gua teluh, harus gua santet, harus gua pelet atau tidak. Ini mereka bekerjanya seperti ini ya. Seperti yang tadi gua bilang. Ketika si roh jahat atau jin kafir ini coba deh tolong teluh itu, nanti dia ngecek tuh, jadi nggak semerta-merta langsung nyerang nih. Ini sistem kerjanya seperti itu ya. Nih gua bongkar di sini. Sistem kerjanya nggak seperti itu, nggak langsung ada datang ke paranormal misalnya. Nih ada fotonya, nih namanya, nih nama orang tuanya, ini alamatnya, tolong serang hari ini juga. Malam itu diserang, nggak begitu. Jadi si pelaku utama sihir ini, mereka nyuruh dulu nih roh jahatnya buat ngecek dulu. Ini orang gue bisa diteluh atau enggak gitu. Dalam artinya bisa diteluh gini, ini orang beriman bukan?
atau orang biasa-biasa aja, atau memang ini termasuk golongan kita. Dalam artian ini orang target ini sama kayak kita nggak gitu, maksudnya rombongan kita bukan nih, rombongan roh jahat bukan nih. Kalau misalnya setelah pengecekan hasil dari si roh jahat ini yang pergi, oh nanti dia lapor nih balik ke si yang nyuruh dia, oh itu mah nggak usah disihir, itu mah sama kita, itu mah bangsa kita gitu, itu nggak usah disihir lah, ngapain, itu teman kita nanti di neraka, dia nggak akan pernah mau. Karena apa? Karena lo dianggapnya adalah rekannya gitu. Lantas siapa yang dianggap rekannya? Ini adalah orang yang sombong. Dalam artian gini, ketika lo berkata, inilah santet gua lah, teluh gua lah gitu. Mana sih gua nantangin, gua kasih hadiah misalnya, ini yang bisa neluh gua kasih hadiah 200 juta misalnya, 500 juta, terus sampai seminggu, 2 minggu, mana nggak ada yang neluh gua. Itu berarti bukan berarti dia tidak bisa neluh lu. Jadi jangan kepedean. Berarti lu adalah dianggap rekannya. Berarti lu adalah dianggap orang yang berhubungan dan berteman baik sama roh jahat. Berarti lu dianggapnya roh jahat, lu dianggapnya jin kafir. Karena apa? Karena kesombongan lu gitu. Jadi jangan kepedean nih buat di luar sana ya. Buat di luar sana nih orang yang nantangin sihir atau nantangin jin atau nantangin setan. Mana setan nggak ada, itu bukan, kalau mereka nggak datengin elu bukan berarti elu itu kebal, bukan. Berarti elu adalah termasuk golongannya gitu. Kan banyak nih yang nantangin, oh mana sihir, mana santet, mana gua nggak mempan ke gua. Jadi jangan kepedean lu kebal atau iman lu kuat, bukan. Berarti setelah dilakukan pengecekan, wah lu sama aja nih sama temen gua, ngapain temen tongkrongan gua celakain, nanti juga mereka bareng sama kita kok. Gitu jawabannya, seperti itu gitu. Terus ada lagi misalnya pertanyaan, kalau masalah seperti paku gitu, terus biasanya suka ada paku, terus apalagi sih ya, paku, pokoknya semacam benda-benda kasar lah di dalam tubuh itu gimana. Kalau untuk zaman sekarang ini gua rasa mungkin masih ada, mungkin masih ada, tapi nggak tahu di mana tempatnya. Kalau zaman dulu itu begini, kenapa zaman dulu ditanamkan seperti itu? Karena zaman dulu ini kita belum modern. Kalau untuk zaman sekarang, kalau gue nggak tahu masih ada atau enggak ya, mungkin ada tapi nggak tahu di mana. Ini jelas berkurang. Karena apa? Karena kecanggihan teknologi. Karena teknologi sudah canggih, ibaratnya kita mau nerawang orang aja udah nggak perlu ke paranormal ya, tinggal video call aja gitu kan. Atau udah ada GPS misalnya yang terkoneksi ke HP. Misalnya kayak kita punya pacar nih, kita mau nerawang pacar kita di mana, udah nggak perlu datang ke orang pintar. Udah tinggal kita pasang aja di aplikasi, tinggal kita cari nih dia ada di mana nih lokasinya. Karena udah seperti itu ya, udah canggih zaman sekarang. Jadi otomatis tingkat teluh atau santet yang berhubungan dengan barang masuk ke dalam tubuh itu pun otomatis berkurang, tidak hilang tapi berkurang gini. Nah nanti, karena ini kan ada masanya nih, karena itu sudah berabad-abad ya, karena sihir itu kan sudah ada dari zamannya Nabi Musa ya, sudah lama banget berarti kan. Jadi kalau lu nggak percaya sama sihir ya, berarti lu nggak pernah belajar kisah-kisah Nabi gitu kan. Karena dari zamannya Nabi Musa pun itu sudah ada yang namanya pelaku sihir gitu kan, yang Nabi Musa ditantangin depan Firaun gitu kan. Firaun didampingin sama para ahli-ahli sihir itu kan ada, itu kan ceritanya seperti itu. Berarti kan sihir itu sudah ada dari zaman Nabi Musa, bahkan sampai nanti kiamat pun ini tidak akan pernah hilang dia gitu. Bahkan ibaratnya yang hilang ini bukan sihirnya tapi teknologinya. Jadi awas ketika lu sangat mempercayai teknologi seperti kita nih udah modern lah, udah nggak ada yang kuno-kuno. Hati-hati, teknologi ini nanti bakal berhenti, teknologi ini bakalan hilang pada masanya. Itu sudah dipastikan ya, maksudnya teknologi ini bakal hilang, bakal musnah dari muka bumi ini, dan kita akan kembali ke zaman seperti zaman dulu gitu, zaman yang dimana tidak bisa masuk di akal gitu kan. Kalau di umat Islam itu kan kita mempercayai kan nanti kita bakal teknologi ini bakal hilang, bahkan kita sampai nanti pun ketika kelaparan pun kita hanya membaca takbir, tasmid, tasbih gitu kan, itu kalau di Muslim, dan itu bakal terjadi gitu. Jadi
Jadi zaman sekarang ini, zaman teknologi makin canggih ini, ya kita gitu, termasuk gue ini, kita sudah banyak terkecoh gitu kan. Kalau zaman dulu orang mau nyantet orang nih misalnya, itu kan kadang si pelakunya, ahli sihirnya ini ada di gunung misalnya, ada di daerah mana yang jauh gak bisa kejangkau pakai kendaraan misalnya. Tapi zaman sekarang nggak, tinggal kita buka, kita scroll media sosial, itu udah otomatis mereka mengajarkan kita untuk teluh pelet secara tidak langsung, mengajarkan kita untuk bermain sihir gitu. Jadi buat anak-anak muda nih, atau terutama ya buat anak-anak muda, ini hati-hati. Jadi kalian harus pahami, kalian jangan main asal kobil tuh aja gitu kan. Jangan langsung main terima-terima amalannya aja. Lihat dulu, ini bacaan ini masuk di akal nggak gitu. Kenapa bisa seperti ini gitu. Jadi banyak pembodohan yang terjadi di zaman sekarang ini, malah lebih ngeri daripada zaman dulu kalau kata gua gitu. Jadi kita harus pintar-pintar memilah mana yang harus kita ikuti, mana yang tidak kita ikuti gitu. Jadi intinya pelet, teluh, dan santet ini adalah masih satu induk masih satu induk dari sihir gitu. Nah, pelaku sihir ini otomatis bekerja sama dengan roh jahat atau jin kafir gitu. Jadi santet, teluh, pelet ini, sihir ini akan terus ada sampai nanti kiamat gitu. Dulu gue juga sempat tidak percaya, sampai gue mengalami di mana titik di rumah gue ada segunduk tanah di dalam kamar, yang dari mana asalnya itu nggak masuk akal, karena rumah dikunci, gerbang digembok, kok di kamar bisa ada sesuatu yang tanah kegunduk tuh dari mana. Dan bukan cuma gue yang ngelihat gitu, ada orang lain yang ngelihat juga. Itu kan berarti kan bukan hayalan gue, bukan halusinasi gue gitu. Jadi kita cukup walaupun kita tidak percaya, tapi sudah tidak perlu kita tunjukkan kemana-mana. Otomatis sudah kita simpan aja gitu dalam hati. Jadi jangan berkoar-koar kemana-mana, jangan bicara kemana-mana yang nggak penting gitu. Jadi ketika percaya, udah nggak usah ngomong-ngomong, dan ketika percaya pun sudah kita simpan saja gitu. Karena itu kan masuk dalam ranah goib ya, itu masuk dalam ranah goib, yang dimana goib ini tidak bisa tidak bisa disandingkan dengan logika. Contoh seperti misalnya neraka dan surga, itu kan goib ya, tapi kan ada gitu. Contoh seperti jin kafir, jin muslim, itu goib ya, tidak kelihatan, tapi ada mereka di dunia ini. Seperti iblis, banyak kan iblis macam-macam dengan namanya yang berbeda-beda, tugas yang berbeda-beda, kita nggak ngelihat, tapi ada gitu kan, tapi kerasa sama kita. Yaitu jadi kita cukup mempercayai, tidak perlu mendalami secara secara detail gitu kan, karena bukan suatu kewajiban juga. Yang harus kita perdalam adalah ilmu agama kita sendiri, hubungan kita dengan Allah gitu, itu yang diutamakan. Kalau kita tidak percaya, ya sudah, kita simpan saja, nggak usah berkoar-koar, nggak usah mengkafirkan orang-orang yang percaya gitu. Karena begini, ketika lo mengkafirkan seseorang, terlebih orang itu sesama muslim, ini yang berdosa adalah lo gitu. Jadi udah, ketika lo nggak percaya, teman lo percaya, ya sudah, biarkan. Ketika lu percaya, temen lu nggak percaya, ya sudah, biarkan gitu. Jadi jangan dijadikan perdebatan, jangan dijadikan ajang buat sombong gitu. Ya otomatis kalau lu sombong, kohar-kohar di mana-mana, ya sama aja lu seperti roh jahat dan jin kafir. Apa bedanya gitu. Jadi mungkin segitu aja ya penjelasan gua. Jadi intinya adalah sihir ini akan tetap ada sampai kapanpun, sampai kiamat nanti. Itu akan tetap ada, pelaku sihirnya pun akan tetap ada, walaupun entah mereka ngumpet di mana, kita nggak tahu, tapi pasti akan selalu ada gitu. Jadi cara membentenginya adalah yaitu karena Rasul pun dulu pernah kena sihir, lalu turunlah ayat Al-Falaq dan Anas. Nah itu bisa jadi salah satu bacaan yang untuk membentengi kita dari sihir itu sendiri, dari santet, teluh, ataupun pelet, ataupun masih banyak ya bacaan-bacaan yang di Al-Quran yang bisa kita ambil, bisa kita baca, kita amalkan. Itu yang paling benar untuk berlindung dari godaan setan, godaan iblis, godaan para pelaku sihir, teluh, santet, dan pelet, apapun itu. Banyak yang bisa kita amalkan yang lebih penting itu daripada kita mengamalkan kayak bacaan-bacaan yang gak jelas, siapa yang mengijazahkannya. Itu berdua nggak terlalu penting lah. Lebih baik kita membentengi diri kita dengan keluarga, karena pada intinya sihir akan selalu tetap ada gitu. Jadi kita harus tetap waspada, jangan sombong, jangan takabur,
Ya sudah, cukup mempercayainya. Jika tidak percaya ya sudah gitu. Ketika kalian percaya ya sudah, berarti kalian kan harus membentengi diri kalian dengan bacaan-bacaan Al-Quran gitu. Dan mungkin segitu aja yang bisa gue sampaikan. Kalau masih ada pertanyaan yang kurang jelas atau jawaban dari gue masih kurang jelas, kalian bisa kontak ke media sosial Antara Kisah. Kalau ada kata-kata salah dari gue minta maaf karena gue hanya manusia biasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.